Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabar? Semoga semuanya baik-baik saja. Pada kali ini Ibu akan menerangkan tentang materi adab, sholat, dan dzikir, mata pelajaran akidah akhlak untuk MTS kelas 7. Sebagaimana Allah berfirman, Ud'uni istajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Anak-anak, dalam Islam, sholat memiliki kedudukan yang penting karena termasuk salah satu rukun Islam. Sholat menjadi tiang agama karena Islam tidak dapat tegak kecuali dengan sholat. Selain itu, sholat menjadi media komunikasi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang tidak dapat ditinggalkan maupun diwakilkan dalam kondisi apapun. Mengingat pentingnya ibadah sholat sebagai muslim, kita harus dapat melaksanakan sholat secara baik dan benar. Setelah sholat, umat Islam disunahkan untuk berzikir dan berdoa kepada Allah. Zikir dan doa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam beribadah, terutama dalam melaksanakan sholat. Dalam melaksanakan sholat, kita tidak hanya dituntut mengerjakannya sesuai dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, tetapi harus memperhatikan adab-adab dalam sholat. Begitu pula dalam ketika kita berzikir, ada adab-adab yang harus diperhatikan. Lalu, bagaimana adab-adab dalam sholat dan zikir? Mari kita bahas atau kaji satu persatu. Dalam materi pembelajaran kali ini, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian sholat dan zikir. Kemudian berikutnya tentang dalil perintah sholat dan zikir. Yang ketiga adab sholat dan adab zikir. Yang keempat hikmah perilaku orang yang menerapkan adab sholat dan zikir dengan benar. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian sholat dan zikir. Anak-anak, sholat menurut bahasa adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Itu pengertian sholat menurut bahasa dan istilah. Adapun zikir menurut bahasa adalah mengingat atau menyebut. Sedangkan zikir menurut istilah adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah dan memuliakannya. Lalu bagaimana tentang dalil perintah sholat? Ada banyak dalil-dalil yang membahas tentang perintah sholat. Ibu akan ambilkan satu surat yang berisi tentang perintah sholat, yaitu di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Quran surat Al-Hajj ayat 77. Kemudian dalil yang terkait tentang zikir Ibu ambilkan di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Lalu bagaimanakah adab-adab sholat? Adab-adab sholat yang harus diperhatikan, yang pertama adalah khusyuk. Yang kedua, hati yang ikhlas.
Ikhlas itu berarti kita hanya semata-mata mengharap ridho Allah dan mengharapkan balasan pahala darinya. Yang ketiga, menjaga waktu dan batas-batasannya. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis-najis yang ada. Yang kelima, menyingkirkan gambar, tulisan, atau apa saja yang mengganggu kehusuan sholat, sehingga hindari tempat sholat dari foto-foto atau hal-hal yang bisa mengurangi kehusuan sholat. Yang keenam, memakai pakaian yang terbaik, bukan berarti baru, yang penting bersih, suci, dan mensucikan. Yang ketujuh, menyesal serta bersedih. Yang kedelapan, melakukan dengan khusyuk. Adab-adab sholat. Berikutnya adalah tentang adab-adab zikir. Apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas berarti semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Yang kedua, merendahkan suara. Yang ketiga, berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan Rasulullah. Yang keempat, mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Kelima, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci, seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan. Yang keenam, mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih dan halal. Ketujuh, memilih tempat yang agak sunyi. Itu adab-adab sholat. Nah, kemudian berikutnya adalah hikmah. Apa sih hikmah dari sholat maupun zikir? Yang pertama, hikmah sholat. Pertama, mendidik disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua, menjadikan hati tenang karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Ketiga, menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah. Keempat, menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah. Kelima, sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Keenam, sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Lalu berikutnya adalah hikmah zikir. Apa saja sih hikmah zikir? Yang pertama, membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Kedua, hati menjadi tenang. Ketiga, bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. Keempat, mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. Kelima, menjadikan diri ini semakin dekat dengan Sang Pencipta. Keenam, menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Dan yang ketujuh, semakin arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan apapun yang kita hadapi. Demikian penjelasan Ibu tentang adab sholat dan zikir. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.